Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qad la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalian kurnia Allah orang masih diparinan kesempatan Allah manggepi yuswa kesehatan kemampuan fisik terutama kejembaran mana orang sadaya keistiqomahan mudah-mudahan salamina orang satia karena kasamaman orang sadaya ka Allah sareng rasulna kanggo ngiring ngawal ngabadikeun mukjizat Allah anu dilungsurkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina sabaraha minggu ieu urang sadaya parantos diyakinkeun ku Syekh Asarawi irehing Al-Qur'an leres-leres mukjizat Allah anu bertubi-tubi dicobi dikritik disalahkan, tapi ternyata beki sering diuji, beki seueur tantangan mintonkeun kautamian Al-Qur'an. Langkung ngagencelangna, langkung kaujina. Al-Qur'an leres-leres mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-82 surat An-Nisa kalantang pisan dipanjang lebarkeun ku Syekh Asrawi jalaran rugina ajeuna ningal ieu kalintang pisan periogina. Ayatna mung paling-paling bisa rasa jajar namun penjelasan lantaran kajeda pisan panjangna jalaran ajeuna nganggap penting hal ieu terutama kapayun menjelang masa-masa berikutnya tina kahirupan urang sadaya anu tina sumber beuki tebih oge tantangan beuki seueur pemikiran jalmi langkung berkembang kalebet ilmu pangawuru. Tapi sekali deui justru ku kitu katingal kautamian sareng kaistimewaan Al-Qur'an leres-leres sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna oge na bahasan ayeuna insyaallah urang bakal ningal kumaha Syekh Asarawi membedah masalah sehingga orang-orang sadaya leres-leres meyakini saleres-saleresna si yakin-yakinnya dan Al-Qur'an teh mukjizat Allah ditingas tina sagala sisi. Tos kantanan tina sisi bahasa parantos jelas ti awal mula teu tiasa dibantah. Kemudian ahli-ahli sastra kagum sejak awal. Namun ke perkembangan zaman tantangan bertambah disalige dengan hal-hal anu parantos aya satu acana ditambihan tantangan ngeunaan ilmu pengetahuan. Tapi sekali deui Quran mampu menjawab dan membuktikan kamudiatanana kalangkungan ilmu para ulama. Urang sadaya ngiring menikmati upaya Syekh Asarawi untuk membuktikan wirahing Al-Qur'an cocok pikeun setiap zaman oge mampu mayunan sadaya tantangan. Kita langkung kitu anu bakal katingal ku urang sadaya dina bagian akhir ieu dina pembahasan ayat ke-82 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Parentah pikeun tadabur oge sakaligus tantangan wirahing Quran leres-leres ti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aya upaya-upaya untuk membatalkan wirahing dina Quran teh aya bertentangan kumiantankeun hal-hal nu dianggap bertentangan ternyata nu bertentangan sanes Quran tapi persepsi mereka tentang
ayat-ayat itu yang bertentangan. Quran mah teu bertentangan. Maka orang lajengkeun ayeuna bagian terakhir tina pembahasan ayat 82 anu kalintang pisan pentingna, kalintang pisan mendalamna. Oke sekaligus ngabuktoskeun tantangan Qurannya sorangan. Yang teu aya nu bertentangan. Kemudian ternyata terbukti tidak ada, dan kemudian ketika disebut ada ternyata yang bertentangan bukan ayat tapi persepsi orang, kesalahpahaman jalmi ngeunaan ayat. Beungi ieu disarangan ku Ustaz Muhyiddin kanggo maoskeun lajeng diterjemahkeun ke upami aya priyogi anu langkung ditegaskeun di garis bawahi kusim peuring bade kadugikeun ulasan ala kadarna. Rupina kitu bubukana tiasa ditinggal anu kagungan halaman 2478 paragraf pangtungtungna panghanapna mung 2 baris dina halaman eta dirajengkeun na halaman berikutna. Wal waqi maka dihaturan ka Ustaz Muhyiddin kanggo maoskeun oge langsung nerjemahkeun mangga. Wal waqi'u kenyataan aidon juga annana bahwasannya kita najidu mendapati kulla setiap qadiyatin qur'aniyatin ketetapan Al-Qur'an tu'ridu datang kanasin seperti nas min nususil Qur'an dari nas-nas Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an datang dari Allah bukan saja maknanya tapi juga datang dari segi teksnya. Anzalahullah yang diturunkan oleh Allah ala rasulihi kepada rasulnya. Hadhil qadiyatul qur'aniyatu ketetapan Al-Qur'an ini fi kaumin di alam lahu taghayyurat terhadap adanya perubahan-perubahan. Maksudnya adalah pemaknaan orang terhadap Al-Qur'an itu bisa berubah. Wa taghayyuratu dan perubahan itu ba'duha sebagian yakunu keadaannya min mu'minin bil Qur'an dari orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa ba'duha dan sebagiannya yakunu adanya min ghairi mu'minin bil Qur'an dari orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Fahal ra'aita maka apakah engkau melihat qadiyatan qur'aniyatan ketetapan Al-Qur'an summa kemudian ja'at datang qadiyatul kauni ketetapan alam hatta sehingga min ghairil mu'minin dari orang-orang yang tidak percaya Al-Qur'an fakadabat mendustakannya. La tidak hum mereka fil gorbi yang ada di barat misalan contohnya ba'dal harbil alamiyatil ula setelah terjadinya perang dunia yang pertama ikhtara'u mereka itu menciptakan ustuwanati salah satu mesin tahtimul jauhar untuk menghancurkan al-jauhar permata atau berlian al-fardi yang satu wal juz'a dan yang bercabang-cabang alladzi la yatajaza'u yang dimana berlian itu tidak bisa dibagi. Wa kanat tilka awala marhalatin dan itulah keadaan yang pertama dari perkembangan fi tabtitil darah tentang penguraian zarah. Wa najidu dan kita mendapati Al-Qur'ana di dalam Al-Qur'an yadribu misalah bidarah yaitu membuat perumpamaan dengan zarah. Wa annaha dan bahwasanya zarah itu asgharu sayyin sesuatu yang paling kecil
fi qauli subhanahu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sebesar zarah, atau di kita sering diartikan dengan sikis sasawi, khairan, sebuah kebaikan, yarahu, maka dia akan melihatnya. Wa do'al ulama'u aydiyahum ala qulubihim. Para ilmuwan menyimpan tangan-tangan mereka di atas hati-hati mereka. Ini adalah majaz. Bi annal zarota, bahwasanya zarah itu kon tufutita, bisa terurai. Fawajada, maka kita mendapati ma huwa asgaru minaz zarah, maka kita bisa mendapati ada yang lebih kecil daripada zarah. Wa wajadna, dan kita mendapatinya man qara'al Qur'an, dari orang yang membaca Al-Qur'an. Wa qala, dan dia berkata, innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an itu nazala, diturunkan, fi asrin, pada zaman, karena asgaru sayin fihi, yang dimaksud yang kecil itu azzaroh, adalah zaroh, indal arabil qadimi, menurut pemahaman orang-orang Arab terdahulu. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, azlan, sejak awal, annal ilma, bahwasanya ilmu itu sayatsmahu wa yartaqi, menembus dan meningkat, wa yufattitu zaroh, dan kemudian zaroh bisa diurai. Faqala, Allah berfirman, alimil ghaibi, yang memiliki atau yang menguasai ilmu gaib, yang menguasai alam gaib, la ya'zubu anhu, tidak tersembunyi darinya, misqalu zaroh, seperti zaroh, fis samawati, di langit, wala fil ardi, dan di bumi, wala asgaru min dalika, dan tidak juga yang lebih kecil darinya, wala akbaru, dan tidak juga yang lebih besar darinya, illa, kecuali fi kitabim mubin, pada kitab yang nyata. Laqad tadabaro sahibu hadal qaulil Qur'anu, sungguh telah mentadaburi para peneliti, wa fahima, dan memahami, anillah, dari Allah, alladzi, yang tatasawi indahul azminatu, yang waktu itu sama saja bagi Allah, pal mustaqbalu mislul madi, maka masa depan itu seperti masa lalu. Laisa indahu ilmul mustaqbal, tidak ada baginya ilmu masa depan. Wa ilmu hadirun, dan ilmu hari ini. Wa ilmu madin, dan ilmu masa lalu. Wa auduhalana, dan Allah menjelaskan kepada kita, annahu naka, bahwasanya di sana nanti, ma huwa asgaru minadzaroh, ada yang lebih kecil daripada zaroh. Falau fatatawu al mufatata, maka kalaulah diurai yang terurai itu, minha, daripadanya, lawajadana, maka kita akan mendapati fil Quran, di dalam Al-Quran, lahu rosidan, di sana ada tuntunan. Aya anu menari Quran teh sanes bae isina muna kandunganana, tapi nasna ge, teksna ge ti Allah, eta istimewa teh. Eta margina kakaliruan para kritisi anu membandingkan Quran sareng kitab nu satea acana tidak tepat. Kenapa? Karena Quran mah leres ti Allah teh sagalana, kalebet teksna, kecap-kecapna, nasna, eta ti Allah. Sanes ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara anu menarik aya kecap daroh. Naon daroh teh gitu. Salami ieu urang sadaya oge Quran nungtun urang sadaya disebut daroh teh naon? Unsur terkecil dari benda, dibelah, dipecah, nanti pada akhirnya ada sudah tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa diurai lagi. Itulah namanya daroh.
Kemudian orang bingung, kemudian tidak ada bandingan dalam kehidupan pada setiap masa, sehingga seringkali darah dihartoskan siki sasawi dengan senah. Sagede siki sasawi dina pandangan jamaah arita nupang leutik nanti siki sasawi. Bener berkembang, si beuring masih kena emut. Nalika ustaz nerangkeun naon darah teh, ini nontonkeun ieu ruangan, kemudian aya liang alit. Kemudian aya panon poe cahaya panon poe katingal debu tah darah cenah eta. Dina pendekatan masa itu nalika si umeuring budak darah yang terkecil teh kitu jiga kebul teu katingal geus soca tapi aya alit geuningan. Mun di ruangan bajeng aya cahaya panon poe pan katingal nu rabeng teh darah cenah kitu. Nah, apa maksadana benda yang terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Itulah namanya zarah. Kemudian setiap zaman memaknai seluruhnya zaman eta. Tadi lingkungan petani di urang di kisah sawi nu panglitikna gitu. Kemudian berkembang zaman seperti partikel gitu, partikel kebul. Nah ternyata waktu masa dengan perkembangan zaman pada selesai Perang Dunia ke-1 ada suatu alat untuk memecahkan segala sesuatu. Kapungkur intan tidak bisa dipecahkan. Kapungkur intan tidak bisa dipecahkan sebelum Perang Dunia ke-1. Kuteas ke nayentan teu aya benda lain yang sekeras itu, mata teu aya tiasa memecahkan intan. Tapi kemudian setelah Perang Dunia ke-1 melahirkan teknologi bisa ada mesin yang lebih keras daripada intan sehingga intan bisa dipecahkan. Itu maka ini disebut tidak bisa diurai lagi gitu. Jadi batal namanya ada yang bisa nggak diuraikan. Bahkan hebatnya Quran pada satu masa dan kenyataan begitu bahwa darah pun masih bisa dibagi seperti di surat Saba tadi teh ada yang lebih kecil dari darah padahal asana pangabaru urang nu panglitiknya darah. Nah darah teh setiap zaman berkembang numutkeun pengetahuan harita. Sampai terakhir, darah itu sudah atom, ternyata atom pun masih bisa diurai. Begitulah Al-Quran hebatnya, dia mendahului zaman, tapi orang kagum setiap zaman memahami luyu jeung zaman eta. Ibu berkembang pengetahuan bertambah, lebih mengurai lagi apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran menggambarkan ada kalimat darah, tadi itu ya nas eta. Berarti berkembang. Jadi pemaksadan Syekh Asy-Syarawi hukum Quran kemudian hukum alam berubah teh naon maksudna sanes teksna berubah tapi representasina gitu nya kumahanya harusna bahaman manusangna eta berkembang teh. Nah saya tidak berubah pemahaman orang tentang itu yang berubah gitu. Tadi naon darah teh sike sasawi, kemudian kebul, kemudian atom. Benda yang tidak bisa diurai. Tapi ternyata atom pun masih bisa diurai. Dan itu membuktikan bagaimana Quran itu turun untuk setiap zaman. Kenapa? Perbedaannya adalah karena Quran itu ilmu Allah. Pada disebutkan ilmu Allah itu laisa indahu ilmun mustaqbal wa ilmun hadirin wa ilmun ma'adin. Ilmu Allah mah tidak dibatasi masa lalu, tidak bisa masa sekarang, tidak dibatasi masa yang akan datang. Beda sareng ilmu urang, nu terangkeun geus kaliwat jeung nu poe ieu eta ge masih berkembang, urang teh terang yakin dan benar 100%. Apalagi masa yang akan datang. Saluhur-luhurna ilmu tidak akan sampai ke sana. Tapi Allah mah itu. Contohnya dina kitab Zarah dina Quran, dia itu ilmuna di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang semuanya sudah tercakup dengan ilmu Allah. Itulah kemujadatan
Al-Quran dalam artian secara ilmiah tidak bisa dibantah dan bisa berkengkang. Bahkan orang yang tidak mengimani Quran sekalipun mereka tidak bisa mengelak dari kebenaran Al-Quran. Orang yang tidak beriman sekalipun terhadap Quran tidak bisa menyalahkan Al-Quran. Dan kadang-kadang Iwati Masade sering menggambarkan sikap yang tidak jujur. Mereka ambil ilmunya, kemudian mereka sembunyikan faktanya, kemudian diberikan sebagai penemuan mereka, padahal sebenarnya tadi para ahli menceritakan, para ilmuwan barat kadang-kadang tidak jujur. Mereka sebut itu adalah hasil penemuan mereka, padahal mahal mereka membuka itu dari ulama-ulama muslim. Itu tercatat dalam sejarah. Ada masa orang menghilangkan jejak kaum muslimin pada masa perkembangan kemajuan teknologi, dan mereka langsung digijlokkan pada penemuan mereka. Karena di sana ada masa yang dihapus dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sabada Indonesia langsung baru, pada sebelum itu ada ilmuwan muslim yang menjadi jembatan antara budaya peradaban lama dengan peradaban baru. Langsung peradaban baru, padahal ada ruang di sana. Siapa yang menyambungkan itu? Ulama-ulama muslim. Apakah itu fisika? Apakah itu kedokteran? Apakah itu geografi, biologi, semua? Aja pada ilmu ukur, semuanya bibit-bibit inspirasinya dari Quran dan ditemukan oleh kaum muslimin, tapi padahal mereka akui sebagai penemuan mereka. Itulah ketidakjujuran mereka. Tapi untuk kita tentu saja tantangannya bukan sekedar berbangga dengan masa lalu, tapi bagaimana kita bisa mengulang kecerdasan masa lalu yang bisa mentafsirkan Al-Quran sehingga bisa menjawab tantangan zaman, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Contoh sederhana, ini paling konkret, awitna ayah benang nyambungkan kulit teh daging eta dina Al-Quran, bahwa kulit berkembang, bahwa kulit itu bisa bicara, itu berinspirasi kepada ilmuwan muslim sampai melahirkan penemuan seperti itu. Kulit bisa dijahit, bisa menjadi sabun, bahkan di Al-Quran kulit dia bisa menjadi saksi buat kita. Nah, hal-hal yang seperti itu membuka ruang mereka untuk mendapatkan penemuan-penemuan tentang Al-Quran, tentang ilmu pengetahuan yang diberi inspirasi oleh Al-Quran. Jadi pada babak pertama ini kita mendapatkan nas Quran tidak berubah, tapi persepsi orang tentang nas itu yang berubah, bisa positif bisa negatif. Contohnya darah, apa sih darah ini? Bisa sawi, non darah teh kebun, non darah teh atom, begitu. Berkembang dengan perkembangan zaman, menunjukkan bahwa nasnya juga dari Allah. Bagaimana mungkin Rasul bisa menerangkan darah? Dia dihidup di masa itu. Jadi jelas dari Allah Al-Quran itu baik maknanya, baik isinya, bahkan nasnya, kata-katanya itu. Silakan mangga dilanjutkan karena bagian selanjutnya. Ta'alu, kemarilah. Lil qada'iyal ijtima'iyah masalan. Ada ketetapan yang disepakati. Tajidu, kita mendapati ayya qadiyatin qur'aniyatin, apapun ketetapan Al-Quran, yajtami'u laha, akan disepakati. Khusumul Qur'ani, oleh musuh atau orang yang memusuhi Al-Quran, la yajidu mat'anan, itu menjadi celah atau kelemahan. Panajidu, maka kita mendapati man lam yafhamu, siapa saja yang tidak memahami minal muslimina, dari orang-orang muslim,
yahzuruna, mereka mengikuti waroahum, di belakang mereka. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, hazihil umuru, hal ini, lam ta'ud malaimatul lil asri, maksudnya adalah Al-Quran tidak sesuai dengan zaman. Summa, kemudian, najidu, kita mendapati a'da al-islami, musuh-musuh Islam, yuwajahuna bidurufin la yajiduna halan dimuskilatihim, musuh-musuh Islam tidak bisa menghadapi kesulitan yang ada di hadapan mereka, illa, kecuali maja'a fil Quran, apa-apa yang datang dari Al-Quran solusinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Misalun akhar, contoh yang lain, ba'dun nasi yaquluna, sebagian orang berkata, hunaka ikhtilafan fil qiraati, di dalam Al-Quran itu ada perbedaan dalam cara pembacaannya. Misla qaulihi ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala, maliki yaumiddin, wa yaqulu, dan dikatakan, hunaka, atas hal itu, man yaqra'uha maliki yaumiddin, ada yang membacanya maliki yaumiddin. Kalau yang awal tadi maknya panjang, maliki yaumiddin, tapi ada juga yang membacanya maliki yaumiddin, maknya dibaca pendek. Lakin, akan tetapi, hunaka, di sana ma yusamma tarbibul faidah, di sana ada keberagaman faidah. Li'anna kalimatal malik, karena kalimat malik, wa kalimatu malik, dan kalimat malik, maknahuma, makna keduanya tuh wahid, satu. Wal Qur'anu, dan Al-Quran, kaifa yakunu min indi ghairillah, bagaimana mungkin bisa datang dari selain Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana ayyi Qur'ana min indi ghairillah, a ghairallahi kana ya'ti bil Qur'an, apakah selain Allah bisa mendatangkan Al-Quran? La, tidak. Innamal Quran, sesungguhnya Al-Quran itu, la ya'ti, tidak datang, illa, kecuali minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dina bagian ieu awalna Syekh Asy-Syarawi mengkritisi aya jami-jami anu sok ikut-ikutan menyalahkan Al-Quran, mengikuti pemahaman cara berpikir mereka, padahal mereka sebetulnya menyembunyikan kelebihan Al-Quran dan mereka menggambarkan yang tidak benar tentang Al-Quran, pemahaman yang salah. Tapi ayat kelompok jami-jami anu nuturkan pola pikir mereka yang pernah disampaikan di awal. Padahal sebetulnya dengan diakui ataupun tidak, para ilmuwan mereka justru mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang muskil itu dari Al-Quran. Walaupun mereka tidak terang-terangan, tapi sayangnya banyak generasi muda muslim yang mengikuti cara berpikir mereka, padahal mereka bicara dengan tidak jujur. Mereka mengakui Quran benar, tapi tidak berani, tidak jujur untuk mengakuinya. Gitu. Kemudian mereka menggambarkan sesuatu yang tidak tepat tentang Al-Quran. Padahal di balik semua itu sebetulnya mereka mendapatkan jawaban terhadap kemuskilan ilmu pengetahuan yang mereka hadapi dalam kehidupan. Mereka diberi inspirasi oleh Al-Quran. Nah, kemudian ada yang menarik juga bahwa ada kalimat-kalimat yang mereka kritisi sebagai sesuatu yang tidak konsisten. Bapak-bapak, upami ngaos Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tapi bingaos kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, bukan malikin nas, malikin nas gitu. Malik harusnya pemilik. Malik harusnya raja. Mun panjang pemilik. Lamun pondok raja. Di tingkat awal bahkan para ahli tajwid banyak yang kekeh gitu. Mesti dibaca Malik pada Fatihah, mesti diajak Malik pendek pada surat An-Nas. Sehingga pernah terjadi ada ulama dari Yaman kalau tidak salah, dia ngimam. Para ahli tajwid di Indonesia yang pemahamannya baru sebagian gitu, menyalahkan sana salah maca deh gitu. Padahal ulama besar. Kenapa ketika baca Fatihah macanya di rakaat pertama Maliki Yaumiddin, di rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Disalahkan. Kenapa? Karena dibaca Malik benar pada rakaat pertama, di rakaat kedua bacanya Malik pondok, disalahkan. Kemudian itulah jangan terburu-buru menyalahkan. Kenapa? Ternyata menurut para qiraat dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kenapa? Maknanya sama. Tadi disampaikan oleh Syekh Azharawi, maknanya sama. Kenapa? Raja itu penguasa, pemilik. Pemilik itu raja buat miliknya, kan seperti itu. Tapi itulah yang disebut tadi tarbibul faidah, kekayaan makna yang ada di dalam Al-Quran. Tiasa diaos Malik, tiasa diaos Malik. Di tahap pelajaran dasar orang sadaya kekeh kudu Malik mun Fatihah, Malik kudu pondok dina surat An-Nas. Padahal dina pangawruh para ilmuwan langkung jembar mah boleh saja katanya. Kenapa? Karena maknanya sama. Malik pemilik, Malik atasnya raja. Tapi kenapa tadi ulama orang Yaman itu baca Malik pada rakaat pertama panjang, pada rakaat kedua pendek? Karena ada sebuah tuntunan. Walaupun ini bisa diperdebatkan atau mesti seperti itu atau tidak, itu bisa dipermasalahkan, tapi jelas hadisnya ayat bahwa rakaat pertama harus lebih panjang dari rakaat kedua. Itu alasannya. Kenapa dia baca Malik panjang pada rakaat pertama, dibaca Malik pada rakaat kedua? Karena dihubungkan sareng masalah lain. Naon? Bapak-bapak mau netepan dianjurkan rakaat kahiji lebih panjang daripada rakaat yang kedua gitu. Tapi tidak berkaitan dengan sah dengan tidak sah. Cuma Rasul biasa seperti itu. Dan para ulama menangkap maknanya. Kenapa harus lebih panjang pada rakaat pertama? Boleh jadi ada orang yang terlambat masuk, dia bisa masih ditunggu seperti itu. Jadi nanti tekornya tidak terlalu banyak. Itu sebabnya rakaat pertama mesti panjang. Walau itu kan persepsi. Tapi itulah hikmahnya. Rasul menganjurkan rakaat kahiji kada langkung panjang, tibatan rakaat yang kedua. Nah, si imam dari Yaman itu bacanya Malik pada rakaat yang pertama, Maliki Yaumiddin, pada rakaat kedua Maliki Yaumiddin, disalahkan. Padahal para ulama yang memahami qiraatus sab'ah itu boleh-boleh saja dibaca Malik ataupun Malik itu sama maknanya, walaupun gitu. Kalau pelajaran dasar mah bedakeun gitu. Fatihah mah Malik, Anas mah Malik, lantaran berkaitan dengan makna yuk di garis bawahina. Hari Malik mah pemilik hari kiamat, hari Malikin Nas mah raja. Nu kagungan hak nitah jeung nyarek, Malikinas teh kitu, kagungan hak nitah jeung nyarek pendekatannya. Sehingga tergambarlah bahwa surat Al-Fatihah Maliknya harus panjang, surat An-Nas Maliknya harus pendek. Itu tidak salah, tapi tidak salah juga begitu. Kalau dibaca panjang atau dibaca pendek karena maknanya sama. Dalam artian tidak merubah makna. Malik pemilik,
Malik raja, sama juga karena raja penguasa yang memiliki, pemilik memiliki raja buat miliknya, kan seperti itu. Logikanya seperti itu. Itulah yang dimaksud tadi kekayaan Al-Qur'an. Yang kadang-kadang untuk orang-orang yang tadi meneliti untuk mencari kesalahan tidak konsisten, tapi di ayat dibaca Malik, di ayat saja dibaca Malik, padahal di belakangnya ada sesuatu yang penting menggambarkan kekayaan bahasa Arab. Kesimpulannya apa? Benar-benar mukjizat. Quran itu benar-benar mukjizat. Kenapa? Kan segalanya dari Allah, teksnya dari Allah, pilihan katanya dari Allah, panjang pendeknya dari Allah. Apalagi ilmu balaghah, nahwu sharaf itu adalah Quran. Aneh kan? Quran sudah teratur sampai aturan anak ayat. Quran ayat sabada ayat nawiyah, sabada ayat balaghah sanis. Quran geus aya memeh aya balaghah, memeh aya nahwu sharaf. Itulah mukjizatnya. Quran tidak ada yang salah. Dilihat dari pan apapun ilmu pengetahuan. Kenapa? Justru ilmu pengetahuan lahir karena Quran gitu kan. Tapi logikanya seperti itu. Lamun teu salah lantaran kung sia geus aya ilmu apa teh aneh. Quran mah sanes. Memeh aya ilmuna geus bener. Malah ilmu eta lahir dina. Itulah keteraturan Al-Quran. Itulah keteraturan Al-Quran. Jadi kita dibawa oleh Syekh Asy-Syarawi untuk meyakini benar-benar Al-Quran itu mukjizat Allah, dan kita harus bersyukur kepada Allah karena kita menjadi umat Rasulullah SAW yang mukjizat terakhirnya Al-Quran yang benar-benar mukjizat. Walaupun di samping itu tentu saja kemukjizatan itu harus dikawal oleh pemeluknya, oleh kita kaum muslimin. Jangan terjadi justru sebaliknya, kaum muslimin terbawa-bawa untuk mengkritik Al-Quran karena tidak mampu bertadabur atas Al-Quran itu. Maka orang ngejangkeun bagian salajengna inna qaulahu subhanahu, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an takrimi lil insan, yaitu pentakriman atau pemuliaan terhadap manusia. Faka'annal insan, seakan-akan manusia itu qad khalaqahullah, telah Allah ciptakan, liyastaqbilal asya bifikrin, untuk menghadapi urusan-urusan dengan pikiran. Lau istakmalan hakikian, kalaulah manusia itu menggunakan akalnya secara maksimal, lantaha ila matlubatil haqqi, maka dia akan bisa sampai atau bisa mengatasi tuntutan kebenaran, sampai pada tuntutan kebenaran. Wahadihi syahadatun lil insan, dan ini adalah bukti bagi manusia. Faka'annal insan, maka seolah-olah manusia itu mazulun bi alatin fikriyatin, dibekali dengan alat berfikir. Hadhil alatul fikriyah, yang alat berfikir ini, lau istakmalaha, kalau digunakan secara maksimal, lawasola akan sampai ila haqaiqul asyai, pada hakikat sesuatu. Wal haqu, dan Allah, la yuridu, tidak menghendaki, minna, daripada kita, illa, kecuali anak mala, untuk beramal, hadhil alah, dengan alat ini. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Fal Qur'anu kalamullah, maka Al-Quran itu firman Allah. Wa kalamullah sifatuhu, dan firman Tuhan, firman Allah itu sesuai dengan sifatnya. Wa sifatul kamilatun, dan sifat sempurna pasti sempurna. Wal ikhtilafu,
dan perbedaan itu yunakidu membatalkan al-kamal sifat sempurna. Fa makna ikhtilafu, maka makna ikhtilaf itu annaka bahwasanya engkau tajidu mendapati ayatan satu ayat takhtalifu yang bertentangan ma'a ayatin ukhra dengan ayat yang lain. Faka'anna seolah-olah alladhi yang qala berkata hadihi nasiun annahu qalaha, dia lupa telah berkata itu. Wa ba'da zalika, dan setelah itu jaa datang bi amrin yunaqiduha dengan hal yang membatalkannya. Walau kana, dan kalaulah keadaannya indahul kamalun memiliki sifat yang sempurna la arofa, maka dia pasti mengetahui atau pasti tahu maqala apa yang dikatakan awalan yang pertama kae la yukhalifahu saniyan, supaya tidak bertentangan dengan ucapan yang kedua. Idan, oleh karena itu fala tudaruba, tidak mungkin berbenturan, wala ikhtilafan, dan tidak mungkin ada pertentangan fil Quran, di dalam Al-Quran, li'annahu, karena Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah. Jadi jaminan tidak akan ada pertentangan di dalam Al-Quran, karena yang disebut pertentangan adalah fa ma'nal itilafi annaka tajidu ayatan tahtarifu ma ayatin ukhra. Kalau ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Fakana alladzi qala hadhihi nasiya annahu qalaha, seolah-olah sepertinya yang bicara lupa tentang apa yang pernah diucapkannya, sehingga bertentangan antara ucapan pertama dengan ucapan yang kedua. Wa ba'da dzalika ja bi amrin yunaqiduha, kemudian datang urusan untuk membatalkan kesalahan pada awal. Walau kana indahu kamalun la arafa ma qala awalan kai la yukhalifu saniyan, karena Allah itu yang sempurna, maka dia akan tahu apa yang dia ucapkan pada awal supaya tidak bertentangan dengan ucapan yang kedua. Itulah keyakinan Quran sempurna, tidak mungkin ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, yang bertentangan pikiran kita, persepsi kita. Jadi harus tadaburlah. Yakinlah Quran tidak bertentangan. Kalau mendapatkan seolah-olah yang bertentangan, tadaburlah gitu. Kemudian tadi disampaikan ayat ini takrimun lil insan, pemuliaan buat manusia. Ayat ini memuliakan kemanusiaan dalam pengertian gunakan pikiran. Agama bukan akal, tapi untuk memahami alam. Agama perlu akal. Agama bukan pikiran, tapi bukan untuk meyakini. Agama harus dengan pikiran. Jadi ayat ini mengajak kita, mukmin ataupun bukan, untuk menggunakan akal. Inilah sebuah metode dakwah yang terhormat, yang pantas, yang elegan. Kita tidak bicara tentang yang suci dan kotor. Kita tidak bicara tentang orang yang iman dan kafir. Tapi kita bicara pada ayat ini siapa yang menggunakan pikiran dan siapa yang tidak menggunakan pikiran. Gaya modern gitu. Quran mengajak berdebat, tidak bicara tentang orang suci dan orang kafir, orang bersih dan orang kotor, bukan itu. Yang kita bicarakan yang paling penting sekarang apa? Siapa yang gunakan pikiran dan siapa yang tidak. Itu lebih pantas untuk diperdebatkan. Kadang-kadang ya iman sadaya di nadawah kita terlalu sering mencaci maki, memponis orang lain, nyengsieunan ku neraka. Padahal Quran tidak begitu. Neraka itu bagian akhir. Di awal apa? Ngajak berpikir. Quran sejak awal apa? Ngajak berpikir. Sejak awal. Dari ayat pertama ada berikutnya ngajak berpikir. Tapi seringkali kita dalam mendidik pun seringkali mendahului dengan
ancaman. Ngajak mikir, langsung ngancam. Itu tidak bijaksana. Ajaklah berpikir. Kemudian nanti konsekuensi itu di belakang setelah mereka paham bahwa itu pilihan mereka, maka buruk pun mereka terima. Kenapa? Konsekuensi pilihan mereka. Setiap pilihan ada konsekuensinya, ada akibatnya. Jadi awali dakwah dengan cara yang dicontohkan ngajak berpikir. Jangan dulu bicara tentang suci dan kotor, neraka dan surga, jangan dulu gitu. Jangan dulu dengan ancaman, tapi ajak berpikir. Itulah yang dapat kita simpulkan dari perkataan Syekh As-Sa'rawi. Ayat ini takrimun lil insan, mengajak manusia dalam kemuliaan menggunakan pikiran. Dekatilah agama, dekatilah kehidupan dengan pikiran sebagai manusia yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mudi contoh dalam berdakwah, ajak berpikir, jangan diancam. Memang nanon gesieun lantaran diancam. Jika orang ngadidik dengan mudah mengancam. Kenapa? Karena ngancam teh kudu make pikiran. Ngajak pikir mah kudu make pikiran. Nah itu masalahnya. Jadi ayat ini dipanjang lebarkan bahasanya oleh Syekh As-Sa'rawi karena sangat pentingnya bahwa pola seperti ini yang paling tepat untuk berdialog, untuk membawa orang berpikir dan membuktikan kebenaran ilahi, bukan dengan ancaman didahulukan, bukan dengan kondisi yang didahulukan, tapi ngajak berpikir. Siapa yang berpikir dan siapa yang tidak, itu yang menjadi kesimpulan di dalam ayat ini. Iwati iman sadaya, alhamdulillah surat Al-Nisa ayat 82 kurang pada atas dibahas dicandak berkelana kayak As-Sa'rawi dina rupi-rupi sudut kehidupan, tibit masalah-masalah anu sederhana dugika masalah-masalah anu rumit. Anu kesimpulanana Quran memang mukjizat, segalanya dari Allah, bahkan kata-katanya, nasnya dari Allah yang tidak ada dan tidak bisa dibandingkan dengan kitab suci selain Islam, yang seringkali orang terjebak ikut menyalahkan Quran padahal mereka sebetulnya menerima informasi dan inspirasi dari Quran. Ketika menggambarkan kebencian sebetulnya bukan karena buruk, karena tidak sanggup. Lamun aya nu maca Quran lantaran teu sanggup. Dan terlalu tinggi buat dia, terlalu ideal gitu. Sampai hari ini kan masih ada saya baca di YouTube yang nginjak-nginjak Al-Qur'an aya keneh gitu. Tapi lantaran Quran buruk bukan. Kan terlalu sempurna. Jika mereka kehilangan akal untuk menyalahkan Quran, akhirnya seperti itu. Quran benar, tapi terlalu benar. Quran teh alus teuing gitu. Tapi kan susah bikin menerima dan mendudukan hati untuk menerima Al-Quran. Kekotoran pikiran saja yang melahirkan orang membenci Al-Quran, membenci Islam. Mudah-mudahan iwati iman sadaya, kurang sadaya semakin yakin karena leresna Al-Quran, semakin bersemangat pikeun ngajaga ngariksa ngawal Al-Quran dugi dinten kiamat. Tapi karena apa? Karena kemujizatan Al-Quran kada aya nu ngawal. Kalau tidak, tadi yang disampaikan dalam sejarah perjalanan, kadang-kadang kaum muslimin ikut mereka untuk menyalahkan Al-Quran, padahal mereka itu sekedar siasat saja. Kenapa? Benci bukan karena buruk, bukan terlalu baik. Kemudian orang Islam ikut. Nah, itulah yang lebih celakanya di dalam kehidupan kita, terutama seringkali kesalahpahaman ketika Quran dibandingkan dengan Bible umpamanya, itu sangat jauh sekali sejarahnya, keadaannya sangat jauh sekali. Sekian, terima kasih atur nuhun ka Ustaz Mujanuddin, oke ka sadayana nuhun, oke ka
tim teknis di pemuda Boga Harapan, mudah-mudahan sadaya kalau semangat bikin ngajagi ngariksa madalami Al-Quran. Oke, para pemuda anu kagungan minat bikin ngiring langsung tampil di payun tiasa lingkungan panitia kanggo diatur kumacarana supaya sadayana biasa jadi berpartisipasi kanggo menyiapkan masa depan. Insya Allah dirahabai kumahabai sahabai ia acara tetap mudah-mudahan biasa berlangsung bagi seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.